Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Dan mereka berdua di sini, Lee Yuan Pak dan juga si tetua ke-8 tadi aku nggak salah, mereka berdua masih bertarung. Dalam hati si tetua, siapa dia? Kekuatan setangguh ini. Si tetua ke-8 diempaskan ke tanah dan dia di sini semakin ngamuk. Kau! Tapi tiba-tiba berhenti. Jangan bertarung di Imperial Capital. Jenderal, orang ini menghabisi muridku di jalan, bahkan mau menghabisiku. Orang-orang berkata, Jenderal Zhou Liang, orang ketiga terkuat. Oh, Zhou Liang yang tadi suruh berhenti ya. Zhou Liang, orang ketiga terkuat di Imperial Capital, datang langsung. Habislah Lee Yuan Pak. Ya, Zhou Liang bergerak. Lee Yuan Pak tidak bisa apa-apa. Cincin bertanya, apa kultivasinya Zhou Liang? Taipei menjawab, Layer Immortal ke-8. Immortal ke-8. Orang kiri berkata, Master Immortal Realm. Pencapaiannya bisa membuatnya berpijak di area selatan manapun. Dalam hati Feng Huang, orang itu bisa melihat tingkatannya Zhou Liang. Berarti dia lebih kuat dari Zhou Liang. Orang kuat macam apa di belakang cincin ini? Jenderal Liang berkata, kau, berani kau menghabisi orang? Kau cari mati. Dia pun menyerang ke arah Lee Yuan Pak. Tapi tiba-tiba si Jenderal Yang muncul belakang Lee Yuan Pak. Dan Lee Yuan Pak diserang dan dia pun terhempas jauh. Dalam hati Cincun, si kampret kuat banget. Bisa-bisa Yuan Pak mokat dalam hitungan detik. Xiao Qing bertanya, Yang Mulia mau memerintah? Cincun menjawab, enggak, belum butuh bantuanmu. Lee Yuan Pak bisa berdiri sendiri. Si ini berkata, si orang ini nih, tetua ke-8, Luo Taoxia yang kanan ini. Jenderal, orang ini memerintah Lee Yuan Pak untuk menghabisi muridku. Hah? Apa benar? Tua bangke, kau bau bangkai gak tahu malu. Anakmu menindas dan merampas garis orang. Kalau aku mau menghentikannya, dia mau aku mokat. Apa kau tidak bisa melawan? Aku bahkan tidak dilindungi oleh Device Sword Hall. Aku tidak bisa sepertimu. Kau bisa semaunya atas nama kebenaran. Aku takut sampai mau nangis. Hei, Jenderal, jangan percaya. Dia orang kerajaan rendahan dan omong kosong. Cincin melanjutkan, maksudmu apa? Apa kami dari kerajaan yang inferior? Iya, kami juga manusia. Kenapa merendahkan kami? Hei, dia juga benar. Dengan hati yang seperti itu, dia berpura-pura baik meski jahat. Ada baik dinasti di selatan dan kita nggak butuh nancuo. Diam. Lalu di sini Lee Yuan Pa langsung ngamuk. Aku sendiri yang akan mencincangmu. Lalu Yuan Pa maju menyerang ke arah si Jenderal Yang. Jenderal Yang mencoba untuk menahannya, tapi ternyata gagal dan langsung terhempas. Buset, kuat banget. Dalam hati Luo Taoxia, bagaimana mungkin kultivasi anak ini naik drastis? Lalu Lee Yuan Pa juga menyerang ke arah si Taoxia. Luo Taoxia terkena serangannya dan langsung terhempas ke sebuah rumah. Feng Huang langsung menarik tangan dari Cincun. Kabur. Kalau masih cari masalah, akan benar-benar mokat. Sekuat apapun kamu, kau tidak akan bisa sekuat powerhouse-nya Imperial Capital dinasti Nancuo. Cincun merespon, baik. Wucin, bantu aku untuk membawa kembali Yuan Pa. Tapi tiba-tiba Jenderal yang ternyata masih kuat ya. Dia masih bisa berdiri. Dan dia tiba-tiba seperti mengeluarkan aura yang sangat-sangat menyeramkan. Beraninya cari masalah di Imperial Capital. Meski awalnya kau korban, kau harus tetap dihukum. Lalu Jenderal Yang dan juga si Lee Yuan Pa, mereka berdua beradu serangan. Tapi Lee Yuan Pa kalah. Ini buruk. Jenderal Yang menyerang lagi, tapi dengan cepat langsung ditahan sama si Xiao Qing. Dalam hati Jenderal Yang, tenaga sekuat ini, aku gak bisa gerak sama sekali. Hei, jangan kelewatan. Jenderal Yang membalas, siapa yang kelewatan? Jenderal Yang maju lagi dan mereka berdua beradu telapak tangan. Tapi si Jenderal Yang pun kalah. Wucing berkata, Yang Mulia menyuruhmu untuk berhenti. Oh, dan akhirnya mereka pun kembali. Kapan kalian mau menonton pertunjukan ini? Hah? Keluarga Shen mau kita membereskannya. Bagaimana menurutmu? Orang ini adalah kepala dari sekte Changyun, Ao Wuqian. Luo Taoxia berkata, Ao Wuqian, bukankah kau master di sekte Changyun? Kita harus bertarung bersama. Sial. Ayo pergi dari sini. Jangan merepotkanku. Ao Wuqian, kau. Ya sudah, ayo pergi. Tiba-tiba Ao Wuqian pergi ke Cincun. Kau mau kabur? Kalau nggak kabur,
pasti bakal dipenjara lalu disiksa. Bukankah kau mengikuti Qianlong martial art? Sayang kalau kau pergi sekarang. Hei, kalau kau membuat janji tidak akan membuat ribut lagi, Sekte Changyun bisa jadi penengahmu. Hah? Tai Pai ngomong lewat transmisi suara. Yang mulia, itu benar. Qianlong martial art akan banyak membantumu. Lebih baik tidak melewatkannya. Cincu bertanya, kau mau membantuku? Apa kau mau menjadi masterku? Awucha menjawab, kau masih butuh master. Aku tidak sebanding dengan orang-orang di belakangmu. General Leng membalas, Awuchan, apa kau benar-benar serius dengan ini? Kenapa? Aku, kepala Sekte Changyun, belum pernah melindungi seorang pun. Atau itu adalah bercandanya 7 sekte utama kecuali Divine Sword Hall? Dalam hati Cincun, Awuchan ini hubungan jelek sama Chow Liang, tapi ramah ke aku. Sepertinya dia mau sesuatu dariku. Cincun berkata, kami bisa pergi kalau gitu. Qianlong martial art-nya akan dimulai besok. Aku mau pulang dan istirahat. Awuchan merespon, baiklah. General Leng berkata, yang terjadi hari ini akan dilaporkan ke Ketua Agung. Awuchan, kau berhati-hatilah. Lalu saat mereka jalan, tiba-tiba mereka merasakan sesuatu. Dalam hati Cincun, siapa yang memata-matai kita? Wuqing berkata, sepertinya istana telah menyadari keberadaan kita. Dalam hati Cincun, jadi barusan Divine Perception dari Kaisar Selatan Chuo. Ting memicu side mission, lari dari Kaisar Selatan Chuo. Detail, Kaisar Nanchuo berseteru terhadap host dan akan mengirim seseorang untuk menyerang dan menghabisi host dalam 5 hari. Jika host bisa menahannya dalam 5 hari dan tidak terhabisi, misi terpenuhi dan host tidak diizinkan untuk keluar dari Imperial Capital dalam 5 hari. Hadiah 200.000 XP point dan undian. Biarkan dia melakukan apapun, datang sendiri atau berdua, aku siap menghabisi semuanya. Semuanya akan menjadi poin XP ku. Cincum bertanya, berapa orang yang tersisa di White Tiger Sekte? Ada 19 murid. Mereka berlatih di luar. Sisanya masih mencari murid di Imperial Capital untuk memperkuat White Tiger Gate Sekte 19. Nggak kedikitan tuh. Tai Pai merespon, tidak masalah kalau sedikit. Mungkin Anda bisa menghidupkan kembali sektemu di tangan yang mulia, melebihi kejayaan sebelumnya. Terima kasih atas perkataannya. Cincun berkata, ayo udah malam, kita butuh istirahat. Lalu di malam hari, Cincun pun berkultivasi. Kejadian antara Cincun dan Awuchan, Lo Taisha, Shuo Liang atau General Liang dan orang kuat lainnya menyebar di seluruh Imperial Capital dengan cepat. Semuanya membicarakannya. Ting menyelesaikan side quest mission 1 di acara Nanchuo Qianlong mendapatkan 200.000 XP point. Berkesempatan mendapatkan undian. Selamat kepada host karena naik ke layer 8 Golden Core Realm. Nah, akhirnya kelar. Ayo mulai undiannya. Ting mulai undian. Selamat kepada host telah mendapatkan supernatural power. Hah, Samadhi True Fire. Wah, kekuatan ini bisa membuatku gila. Di jalanan barat, bocah merah menghajar ayahnya monyet dengan Samadhi True Fire. Baiklah. Lalu di sini tiba-tiba ada bencana dari langit nih, dan orang-orang terempas keluar rumah. Hei, ada apa ini? Tachi bertanya, apa dia menyebabkan bencana lagi? Xiaoqing berkata, bencana ini beda dengan bencana umumnya saat naik tingkat. Apa mungkin supernatural power? Hei, ada apa ini? Apa yang menyebabkan bencana? Tetapi bencana di Golden Core tidak sekuat ini. Sepertinya itu ke arah Cincun dan yang lainnya. Ayo lihat. Xiaoqing di sini memunculkan sebuah kayak pelindung perisai gitu. Apa sih? Gue lupa namanya sebutannya. Seperti area pelindung untuk menahan petir bencananya. Sepertinya supernatural power milik yang mulia tidaklah sederhana. Lalu seseorang datang. Supernatural power. Cincun yang baru layer ke-8 Golden Core Realm baru menyadari supernatural powernya. Kejam, terlalu kejam. Kenapa sama di True Fire lebih susah dari 36 Tiankang yang kemarin? Nah, sudah berhasil. Tenaga ini seperti bisa membakar dunia dan menghancurkan apapun. Apa ini benar-benar apinya Samadhi? Chang Chia pernah berkata Samadhi True Fire bukan api biasa. Keluar dari mata, hidung, dan mulut. Esensnya Chi dan roh menjadi Samadhi, diserap dan terpisah dari esens. Bertekuk di satu tempat dengan api. Kalau gitu, bergantung ke Samadhi True Fire untuk menghabisi dimanapun akan menghancurkannya menjadi Divine Fire. Astaga, tapi ini tenaga penghancurannya terlalu kuat. Dan orang-orang melihat api macam apa itu. Supernatural power yang mulia tidaklah sederhana. Ting, selamat kepada host karena telah menguasai Samadhi True Fire. Cincun berkata, oh, mengerti. Penyatuannya berakhir walau belum bisa dipadamin. Di sini ada api kecil nih, sisa-sisaan. Terus Li Yuanpa mencoba untuk menyentuhnya dan aduh, tangannya kebakar. Dalam hati Cincun, organisme bersel tunggal beneran ada. Bisa-bisanya disentuh. Tai Pai berkata,
Selamat yang mulia karena telah menguasai Supreme Supernatural Power. Cincu merespon, bukan masalah. Ayo kita rayakan, ini sudah berakhir. Di situ Cincu sadar. Cincu bertanya, hah? Fei Yushu, apa mau begadang semalaman? Fei Yushu merespon, aku akan kembali sekarang. Cincu bertanya, rumahku kebakaran. Apa aku bisa menginap denganmu malam ini? Baiklah, malam ini aku akan melayani yang mulia. Yang mulia, ikuti aku. Dan akhirnya Cincun pun masuk ke kamar Tachi. Dalam hati Cincun, malam ini malam yang menyenangkan. Aku harus lanjut kultivasi dan memanggil God and Demon. Mungkin juga bisa tidur dengannya. Sistem, panggil God and Demon. Ting. Gak tahu semua. Loyalty 92/100. Selamat kepada host telah memanggil God and Demon. God and Demon sedang dalam perjalanan. Kelar. Tachi, sebenarnya dari pertama kita bertemu, tiba-tiba Tachi ada di depan Cincun. Yang mulia, tetap mata saya. Tachi, dalam hati Cincun, sial, kenapa aku gak bisa bergerak? Tachi, apa kau? Tachi bertanya, yang mulia, gak bisa gerak kan? Anda terlalu lemah kalau menginginkan saya. Anda harus lebih kuat daripada saya. Oke, kau bilang sendiri. Ingat kata-katamu. Baiklah, berarti lagi yang mulia. Dalam hati Cincun, Tachi, tunggu aja. Aku segera akan mendapatkanmu. Sekarang kita lompat ke keesokan harinya, di mana tiba-tiba ada seorang yang datang nih dan dicoba ditahan oleh si Li Yuanpa. Hei, Taois bau, pergi, ini bukan tempatmu. Taois berkata, yang kiri nih, yang pakai baju kuning, tidak akan pergi. Aku mau yang mulia Cincun. Yang mulia Cincun, Chang Qiao datang untuk bergabung. Chang Qiao, oke. Yuanpa membalas, kenapa cara yang mulia? Cepat pergi. Masih pagi, ada apaan? Ting, Demon telah tiba. Chang Qiao dari legenda rakyat, ras Teran. Kultivasi layer 9 Golden Core Realm. Exercise Typing Ching. Supernatural Power Demagogi, yaitulah. Magic Weapon Talisman Kuning Exorcist. Loyalty 92/100. Yang mulia, saya Chang Qiao, Taois bijak, datang untuk bergabung dengan yang mulia. Hah? Chang Qiao? Dalam hati Cincun, ini dia yang aku panggil. Layer 9 Golden Core. Apa nggak terlalu lemah? Cuma selayer lebih tinggi daripada aku. Tapi sistem memberitahu kau ada supernatural power demagogi. Apa itu gue gak tahu, belum jelasin ya. Dalam hati Cincun, bentar, dia punya Holy Spirit atau Demagogic Spirit? Seingatku, akhir dinasti Han Timur, dia memimpin ratusan ribu warga untuk memberontak tanpa diketahui pengadilan. Kau bisa melihat kemampuan demagoginya berbelok. Kalau kau bisa menempatkannya di tempat musuh, bakal berguna banget. Chang Qiao berkata, iya yang mulia, perasaanku perjalanan Anda akan berubah jalur ke daerah selatan. Cincun merespon, makasih Chang Qiao, kau akan menjadi bawahanku. Aku harap kau gak ngecewain. Percaya yang mulia, aku tidak akan mengecewakan Anda. Yuanpa bertanya, yang mulia, dia terlalu lemah, kenapa diterima? Cincun menjawab, Yuanpa, kadang dunia ini tidak selalu tentang kekuatan. Yuanpa berkata, aku dengar Chang Qiao berlidah tanam dan tidak basa-basi, tetapi sebenarnya berhati baik. Chang Qiao juga berkata, iya, aku juga mendengar tentangmu, Li Yuanpa, punya sejarah menguasai 2 palu dan bukan orang biasa. Aku percaya bisa mengubah pandangan Li padaku. Cincun menambahkan, aku percaya, aku punya beberapa asisten, akan kukenalkan pada kalian. Chang Qiao akhirnya bertemu dengan yang lain nih. Chang Qiao bertemu dengan Anda semua. Taipai berkata, saudara Chang Qiao, tidak perlu terlalu sopan, kita semua bawahannya yang mulia. Kami berharap kita bisa dengan tenang hidup bersama nantinya. Tiba-tiba seluruh kultivator tiba, harap berkumpul di Palace Peak. Oke, sudah waktunya. Setelah semua datang, kompetisinya dimulai. Ayo ke Palace Peak. Ada kerajaan gitu ya di sebuah seperti gunung gitu. Nah, mereka pun berkumpul di suatu tempat. Daya tarik dinasti Nanchuo benar-benar menakutkan. Iya, semua jenius di alun-alun membungkuk ke pemimpin Nanchuo. Mereka akan berkembang. Itu, kepala Nanchuo, Kaisar Luo Huang, tiba. Luo Huang ya, ini hanya bayangan, tetapi membuatku gugup. Seberapa kuat dia sebenarnya? Dalam hati Cincun, pemimpin Nanchuo ini yang mengirim orang untuk menghabisiku memang kuat banget. Aku yakin Xiao Wuqing bisa mengalahkannya. Kaisar berkata, kompetisi Qianlong Martial Art 3 tahun sekali akan dimulai. Semua yang di Qianlong, saya harap kalian bisa mendukung acara ini dan mengunjungi langit lain kali. Saya di sini untuk mengumumkan aturan kompetisi ini. Qianlong Martial Art terbagi menjadi 3 babak. Babak pertama, babak kedua untuk menentukan 100 besar, dan babak terakhir untuk menentukan 10 besar. Yang terpilih di 10 besar dapat berlatih di Yulin selama sebulan. 100 besar diberi apresiasi gradient warna Spirit Stone yang berbeda, skill dan magic tool, dan pilihan untuk mengikuti salah satu dari 7 sekte. 10 besar bisa mandi di Leichi untuk berkultivasi. 1000 kultivator dapat memilih untuk bekerja di pengadilan imperial. Li Pai bertanya, Master, apa bisa mengalahkannya?
Tai Pai menjawab, Lo Huang bukan orang terkuat di dinasti Nanchuo. Ada Pak Tua tersembunyi di belakang puncak. Tetapi aku nggak bisa bertarung. Ada saudara Sha. Chang Chao berkata, aku harus bersiap dulu untuk yang mulia. Jadi aku pergi dulu. Silahkan. Li Pai bertanya, Master, kenapa membiarkannya pergi? Dia kabur. Tai Pai menjawab, kultivasinya rendah, tetapi dia punya skill unik. Kaisar melanjutkan. Babak pertama sederhana. Setelah petarung duduk bersila di lokasi untuk menyerap aura naga dari tanah, lalu kepalamu akan membuka Qi Kui. Saat satu dupa telah terbakar, BTW, satu dupa terbakar itu kurang lebih artinya kayak setelah sekian lama, kalau nggak salah tuh 15 menit ya satu dupa itu ya, kalau nggak salah ya. Kalau salah, koreksi. Setelah satu dupa terbakar, nilai akan berdasarkan seberapa tinggi udara yang terjadi dan berkompetisi di 1000 besar. Dalam hati Cincun, lebih tinggi dari kultivasi Raum. Pak Tua pasti membuatku target, tetapi perhitungannya sia-sia. Kultivasiku tinggi dan celah Raumnya bisa diisi dengan latihan. Apa kau bercanda? Gak mungkin. Babak pertama kompetisi resmi dimulai. Yuanpa bertanya, Yang Mulia, apa yang harus kulakukan? Li Yuanpa menjawab, Yuanpa pergi mengumpulkan Qi. Ingat, boleh jor-joran. Baik Yang Mulia. Terus di sini ada orang ditendang sama Yuanpa, dan Yuanpa mulai mengumpulkan Qi. Dan Qi-nya sangat tinggi tuh, sangat banyak terlihat. Dan orang-orang melihat itu kaget. Dan ternyata nggak cuma Li Yuanpa, tapi Cincun juga tuh sangat tinggi. Hei, menurutmu bukankah kecepatan Cincun dan Li Yuanpa dalam menyerap Qi itu nggak normal? Iya, semua auranya sudah terserap. Ayo cepat dari tempat. Li Pai berkata, serangan Yang Mulia sangat kuat. Dia sengaja mengirimkan Li Yuanpa di antara kelompok penyih, kelompok bela diri lah. Mungkin di antara kelompok bela diri dengan tingkat kultivasi lebih tinggi. Tai Pai menambahkan, jika kelompok martial arts terkuat tidak berhasil lolos dari ronde pertama, martial arts kali ini mungkin akan menjadi lelucon. Aku nggak tahu berapa lama Kaisar Luo akan mampu bertahan. Dalam hati Cincun, bermain denganku, dan aku akan memberitahumu apa yang kau layak. Namun aura naga yang kuserap belum keluar dari tubuh. Jadi kenapa auranya keluar dari kepala aku? Apakah ada beberapa misteri tersembunyi di bawah tanah? Ting, pelangi ungu, teknik terobosan petir tingkat 4, ribuan thunderstorm. Dalam hati Cincun, aku membuat terobosan. Transformasi 1000 petir ini dapat memungkinkan petir terakumulasi di permukaan tubuh, membentuk lapisan defensif, dan juga dapat meningkatkan kecepatan dan daya penghancur tubuh. Aura ini sangat kuat. Aura naga sia-sia ini juga dapat membantu dalam mengembangkan tubuh kebenaran yang suci. Ting, selamat kepada host untuk mendapatkan jejak naga Qi. Hah? Naga Qi? Ting, Kaisar ras manusia selalu diklaim sebagai naga emas. Jadi naga Qi juga merujuk Qi Kaisar yang berbeda dari ras naga murni. Di zaman kuno, ras manusia telah menandatangani kontrak dengan ras naga kuno. Dan di era naga emas 9 cair, Kaisar ras manusia dilindungi. Kerajaan biasa tidak bisa mendapatkan perlindungan dari naga emas Nine-Claw Qi, tetapi Kaisar dapat. Betul, itu typo ya, Kaisar bukan kasar. Ada banyak jenis Dragon Qi, tetapi untuk penyerapan manik-manik naga dan darah Kaisar sendiri, pulsa naga menginspirasinya, yang juga disebut Kaisar Qi. Jika roh naga dapat dibentuk, itu bisa menghentikan roh jahat menguasai sebuah makhluk hidup. Dalam hati Cincun, gak mungkin. Kalau begitu, aku harus bekerja lebih keras. Bagaimana bisa pria yang ingin menjadi kaisar bisa kehilangan roh naganya? Dan di sini, roh aura dari Yuanpa semakin membesar, semakin tinggi. Jabingan Li Yuanpa ini di luar kendali. Ya ampun, apakah orang ini berusaha menghabisi semua orang di sini? Beraninya dia. Orang yang membuat peraturan ini, dari mana pikirannya? Ayo lari ke Cincun. Aku gak percaya Li Yuanpa bisa datang ke sini. Tapi tiba-tiba aku gak bisa lari. Jadi jangan juga. Ada beberapa kultivator yang ingin pergi ke Cincun, tapi dengan cepat langsung dihadang sama si Yuanpa. Teknik Purple Rainbow Lightning pecah melalui 2 lapisan dalam sebuah berurusan. Dan tubuh Saint Immortal mampu meningkatkan dan juga mendapatkan jejak energi naga. Ini tidak buruk. Kaisar di atas melanjutkan. Di akhir ronde pertama kompetisi, mereka yang telah mencapai ketinggian kolom udara akan memasuki puncak Imperial Palace. Aku memiliki sesuatu untuk memberitahu mereka. Dan mereka pun, beberapa kultivator pun pergi. Tachi bertanya, apakah kita akan mengikuti mereka? Li Pai menjawab, jelas kita rusak untuk mengikuti hal ini. Ini translatannya BTW mungkin agak sedikit jelas ya, karena memang dari sananya nggak jelas. Kayak, bukan nggak jelas sih, lebih tepatnya kayak ada beberapa kata mungkin di translate-nya mentah-mentah, jadi kadang-kadang ada yang nggak terlalu masuk akal. Jadi oke, lanjut. Jelas kita rusak untuk mengikuti hal ini. Memberi kesempatan kepada Kaisar untuk memakai topinya. Hanya 100 klub terbaik yang pernah berhasil mencapai top of the palace. Aku takut ini adalah percobaan pembunuhan terhadap Yang Mulia. Yang paling buruk, biarkan Yang Mulia berhenti dari Qianlong Huiwu. Itulah reputasinya telah melewati
Qianlong Huiwu. BTW Qianlong Huiwu itu adalah klub warrior naga. Tidak perlu mengikuti ujian lagi di Qianlong. Feeling gue Qianlong Huiwu tuh Qianlong martial art ya, feeling gue ya, entah kenapa. Tidak perlu mengikuti ujian lagi untuk membuktikan diri kita. Kita harus menghentikannya. Jangan khawatir, jika Kaisar Luo benar-benar buruk bagi yang mulia, aku akan buru-buru pergi ke sana secepat mungkin. Dan mereka pun pergi ke Imperial Palace. Dalam hati Cincun, aku khawatir Luo Huang akan bergerak. Lalu pintunya pun terbuka. Silahkan masuk. Nah, ini mungkin kan yang kanan, oke. Yang kiri tuh Wu Chen kalau nggak salah ya. Yang kanan Fei Yushu. Yang tengah nih baru dikenalin nih. Dia adalah Master Aura Excalibur atau Master Sete Excalibur. Namanya Chang Leiting. Oh iya guys, bener, ternyata translatornya beda orang. Makanya agak rancu lah. Oke, lanjut. Dan perlahan-lahan semua orang pun masuk. Hey, Cincun, kesini. Dalam hati Chang Leiting, apa niat orang ini? Kami berusaha mencari cara untuk menghilangkan Cincun, tapi dia selalu menghalangi kami. Mungkinkah Cincun adalah anak haramnya? Aku tidak akan ke sana. Harus masuk. Hanya berikan masuk ke putaran kedua, tetapi tidak ada hadiah. Untuk apa? Lancang, apa kau meremehkan keagungan dinasti Nancho saya? Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!